Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan kembali untuk soal PT Prima Elektronik, di mana di video sebelumnya saya sudah sampai dokumen transaksi nomor 5. Untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca pada deskripsi video kali ini. Oke, pada video kali ini kita mulai dari dokumen 6 sampai dengan 10. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 6, di mana ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2015 sebesar 600.000 untuk pembayaran rekening telepon bulan November. Oke, kita akan catat ya di menu banking dan spend money. Karena dia voucher kas kecil, jangan lupa pojok kiri atas diganti menjadi petty cash. Oke, kita mulai dari tanggalnya diganti. Jangan lupa tanggal diubah terlebih dahulu. Lalu cek number kita isi. Angkanya adalah Rp600.000. Enter aja boleh, lalu tab, nggak masalah. Memonya kita isi ya. Pembayaran telepon November. Karena ini adalah pembayaran telepon bulan November, kita menggunakan akun Accurate S-Pen. Nomor akun 2 ya, ini dia, Accurate S-Pen. Nih, karena di periode November sudah dicatat beban, jadi sekarang adalah hutang beban. Oke, kalau udah sama seperti ini tampilan di aplikasi MyOp Accounting-nya, boleh dilihat bukti transaksinya, udah cocok nih dengan dokumen transaksi nomor 6 dan inputannya udah sesuai, maka kita record. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 7. Di mana dokumen transaksi nomor 7 ini merupakan pembelian secara kredit. Kan kita nama PT-nya adalah PT Prima Elektronik ini. Ini adalah Galaxy Elektronik, ini adalah nama dari supplier kita. Berarti ini adalah faktur pembelian. Ya, pembeliannya secara kredit, maka kita akan catat di menu pembelian atau purchase. Jadi yang berkaitan dengan supplier, baik pembelian barang secara kredit, pembayaran hutang kepada supplier, itu menggunakan menu purchase. Oke, kalau udah kita klik enter purchase karena pembeliannya adalah secara kredit. Kita ganti dulu layoutnya menjadi item. Oke, kalau udah kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita ganti suppliernya Galaxy Elektronik. Oke, tanggal kita ubah tanggal 6 Desember 2015. Ini terminnya sudah otomatis terisi ya, sama ya, 3/10 N/30. Oke, kalau mau lihat kenapa sama, cara membuatnya ada di video bagian kedua. Oke, kita lanjut. Ini kita isi, nomornya kita samain dengan sini. Fgame 12760. Oke, sekarang jumlahnya adalah 15. Item numbernya yang ini. PIC 07. Ya, yang 07. Yang 400 watt. Harganya 3 juta. Tinggal diketik aja ya. Nah, di pojok kanan ini udah VAT, jadi nggak perlu lagi diganti. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah jumlahnya 10. Barangnya adalah PAC 05. Ini dia yang 05 ya. Langsung menggunakan tab aja. 3.600.000. Jangan lupa di pojoknya adalah PPN. Ini sudah otomatis. Kita namanya VAT. Sama aja ya, VAT PPN. Kalau mau bikin PPN berarti tinggal diedit aja text code-nya. Oke, ada flat pad-nya 35.000.
Freight paid-nya NT ya, non-tax karena beban angkut tidak ada pajaknya. Oke, sudah sesuai sama nih dia sama ya. Kalau udah kita record. Oke, akan muncul seperti ini. Sekarang karena ini ada beban angkut tadi yang 35.000, kita klik I pay freight on purchase. Kita pilih akunnya apa? Freight paid. Ya, akunnya untuk beban angkut pembelian itu adalah freight paid. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah sesuai, kita record. Oke, ini adalah langkah untuk menginput dokumen transaksi nomor 7 ya. Jadi kalau nomor 7 ini nginputnya di menu purchase, lalu enter purchase. Ini adalah yang dibuatnya. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 8. Oke, 8 ini adalah voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2015 untuk pembelian perlengkapan toko senilai 700.000. Karena voucher kas kecil kita inputnya di banking ya. Spend money, ganti pojok kiri atas jadi petty cash. Oke, kita tulis dulu tanggalnya, kita ubah tanggal 4 ya, sesuai. Lanjut. Nomor 3. Angkanya 700.000. Ini adalah pembelian perlengkapan toko. Oke, kita tinggal pilih akunnya. Akunnya kita masukin ke akun harta ya. Store supplies. Jadi kalau membeli perlengkapan toko pakai akun store supplies. Nah, ini adalah inputan di dalam mayopnya. Nah, kita pakai menu ABSS ya. Ini tampilannya, aplikasinya. Ini adalah soalnya. Inputnya seperti ini saja. Pastikan tanggal, akun di pojok kiri atas, lalu ada memonya dibuat keterangan. Nah, akunnya jangan sampai salah pilih. Ini adalah store supplies karena pembelian perlengkapan toko. Kalau udah record. Oke, ini nomornya sama, kita buat nomornya beda. Oke, kita bisa lihat di sini kenapa nomornya sama. Ini nomor sebelumnya juga sama ya. Makanya dia nggak mau kalau nomornya sama. Oke, ini adalah proses tadi menginput yang ada di banking. Ini banking pas spend money-nya ini. Kalau mau lihat keseluruhan di all. Jadi kalau misalnya ada salah input, misalnya salah tanggalnya salah, tinggal klik aja ya panah ini untuk memperbaikinya. Jadi memperbaikinya ada di transaksi jurnal. Nah, tanggal from-nya dibatasi aja tanggal. Misalnya transaksi 2015, biasanya saya buat tahun 2000 seperti ini. Jadi barangkali sampai dengan dibatasi hari ini. Jadi yang teraturnya nggak usah diubah. Jadi barangkali kita lupa ganti tanggal, berarti kan masuk di tanggal hari ini seperti itu. Jadi biasanya saya bikin from-nya 00, to-nya sampai dengan hari ini. Karena kan suka lupa ganti tanggal, misal seperti itu. Oke, kalau udah kita ke dokumen nomor 9. Dokumen 9 ini merupakan bukti memorial yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2015. Ini menginformasikan bahwa PT Prima Elektronik mengembalikan barang yang dibeli dari PT Galaxy Elektronik. Nah, yang dibeli itu yang tanggal 6 ini dia. Nah, lalu total yang dikembalikan adalah 14.520. Ini hanya bukti memorial saja. Ini tidak kita catat karena di dokumen 10 baru kita catat. Ini adalah nota kreditnya yang menyatakan bahwa ini dikembalikan barangnya karena rusak. Ini adalah retur pembelian. Kalau kita mau input retur pembelian, itu inputnya tetap di purchase ya. Yang berkaitan dengan pembelian itu di purchase. Kalau pembelian kredit cukup enter purchase, tapi kalau retur pembelian bukan hanya di enter purchase. Coba kita akan input untuk retur pembelian.
Caranya pertama, enter purchase terlebih dahulu ya. Pilih nama suppliernya. Oke. Tanggalnya kita lihat di sini. Tanggal 6. Ini tanggal fakturnya tanggal 6. Ini tanggalnya tanggal 8 ya. Kita ganti tanggal 8. Oke. Nomornya kita ganti. RG 5-14. Oke, terminnya kita ubah aja karena retur kita ganti aja COD. Oke, sekarang karena dia retur, inputnya bukan nilainya positif, kan retur dikembalikan, berarti barangnya berkurang nih. Berarti kasih min ya. Berarti PSI 07, harganya 3 juta. Langsung min lagi. Ini PSI 05, harganya 3.600.000. Oke. Ini dia totalnya harus sama ya. Di pojoknya harus ada VAT. Kalau belum VAT, buat VAT. Ini harus sama seperti yang ada di sini. Jadi kalau retur, kita buat dulu datanya di enter purchase. Kalau sudah sama nih, ini udah sama, PPN-nya juga udah sama, kita record. Tapi belum selesai. Nah, itu bedanya. Kalau pembelian kredit, ya cukup enter purchase. Tapi kalau retur, enter purchase, itemnya dikasih min karena barangnya berkurang, lalu kita ke purchase register. Setelah purchase register, kita ke return and debit ya. Nah, harus muncul di sini. Kalau misalnya, kok punya saya nggak muncul ya Bu ya di return and debit, itu karena kita lupa dikasih min. Jadi tinggal buka lagi transaksi jurnal, kasih min. Kalau udah dikasih min, baru muncul di return and debit. Jadi kalau nggak muncul nih di sini, berarti tidak ada minnya waktu input di enter purchase. Oke. Lalu di sini ada 2 pilihan di bawahnya. Yang pertama, receipt refund. Ini kalau kita belinya tunai, pasti ingin dong uangnya dikembalikan. Nah, ini kita klik receipt refund, menerima kembalian uangnya. Tapi kalau ini kan masih hutang ya, tanggal 6 ini kan transaksinya pembelian kredit. Ya berarti kita kurangin dengan hutang kita, berarti apply to purchase pilihannya. Nah, lalu tanggalnya diubah. Lalu kita tinggal pilih. Ini retur buat tanggal berapa? Ini ada 2 pilihan kalau di sini. Bisa jadi 2, 3, itu tergantung berapa banyak transaksinya dengan supplier tersebut. Jadi ini kan retur untuk tanggal 6 ya, berarti taruh amount apply-nya di sebelah tanggal 6. Jangan ditaruh asal klik di amount apply, tidak. Kalau misalnya salah klik, tinggal di-delete dulu. Misalnya ini salah, di-delete, pindahkan, diklik ulang. Ini caranya. Oke, kalau udah record. Kalau misalnya nih, Bu, saya sudah nginput nih, ternyata salah gitu. Ada seperti itu. Misalnya saya mau nginput retur ini. Ininya salah angkanya. Berarti harus delete dulu yang bagian ini, baru bisa diedit ini. Kalau ini kita delete, ini nggak bisa. Ini nggak bisa di-delete ya. Nah, oke. Kalau mau delete ini harus delete dulu yang ini, yang purchase register. Ini bisa di-delete karena mungkin tanggalnya lupa diganti. Kalau mau ngubah ini gimana, Bu? Saya mau ngubah tanggalnya lupa, misal masih tanggal hari ini. Ya tinggal diklik panahnya, edit, delete, dan ulang lagi di purchase register. Begitu caranya. Demikian kita mengerjakan dokumen 6 sampai dengan dokumen 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.